Ayo atuh, sing gede. Pak, kenapa sih kurangnya gubiang ikan, Pak? Ya karena ini adalah tradisi warga ya menangkap ikan secara bersama-sama itu dan kebahagiaan. Dan yang paling utama juga itu kita akan masuki bulan suci Ramadan. Bulan suci Ramadan itu selalu ditandai dengan ngabedahkeun balong. Iya. Pak, nanti ketika Bapak jadi di DPR yang mau dikawal program Prabowo apa nih Pak buat mengawal program Ya Prabowo? sesuai dengan pembidangannya. Saya kan belum tahu ditugaskan di komisi mana ya. Karena hari ini saya nunggu sebagai kader Partai Gerindra, saya nunggu apa sih perintah yang akan diberikan pada saya. Dan saya kan sudah jelas sikap saya. Saya ini menyerahkan sepenuhnya pada Pak Prabowo. Saya tidak punya kehendak apapun kecuali beliau jadi presiden. Kalau sering apa nih misalkan soal ibu-ibu stunting dan segala macam? Iya, konsen saya kan dari dulu ya, sejak saya jadi bupati kan infrastruktur. Karena problem stunting dan sejenisnya itu berawal dari infrastruktur. Misalnya kita bicara harga beras yang mahal. Harga beras yang mahal itu kan terjadi itu karena satu ya produktivitas pertanian kita kan belum sewah produktivitas pertanian di negara lain karena faktor tanah, faktor sumber daya petaninya dan gitu. Yang kedua juga infrastruktur pertaniannya. Kita tahu jumlah irigasi kita sangat kecil jumlahnya. Kalau diperbandingkan misalnya kita kan baru sampai pada 200 bendungan. Ya kan? Korea Selatan itu katanya sudah 20.000. Cina sudah 90.000 bendungan kan jauh banget gitu loh. Nah sehingga ya ke depan infrastruktur kalau ingin meningkatkan produksi pertanian infrastrukturnya dibangun. Saya barusan ke desa Pasawahan. Sudah hampir 2 tahun. Jaringan irigasinya jebol, tidak ada yang membenahi. Nah, ini kan perlu kepekaan orang untuk menyelesaikan. Sehingga saya akan concern bagaimana infrastruktur itu baik, infrastruktur jalan, infrastruktur irigasi, infrastruktur rumah sakit. Itu harus concern, harus semuanya menjadi kelas 1. Dan Pak Prabowo concern terhadap itu loh. Dia concern banget pada infrastruktur. Lihat kalau dia bikin rumah sakit, pasti rumah sakit terbaik. Dia bikin akademi militer, angkatan darat, pasti akademi angkatan darat itu dibikin standarnya Amerika. Nah, kita harapkan infrastruktur ini baik. Kalau sudah infrastruktur ini baik, maka kita yang kedua adalah kualitas pertaniannya. Satu, produktivitasnya. Nanti harus ada kemudahan gabah, kemudahan pupuk, kemudahan obat-obatan, tenaga pendamping di setiap petani, tiap desa atau tiap desa. Kemudian yang berikutnya juga baru kita akan bicara tentang peningkatan produksi. Nah, kalau bicara peningkatan produksi, orang bertanya kan, kenapa sih misalnya harga gabah di negara lain kok bisa ekspor ke Indonesia, impor ke Indonesia, Indonesia ekspor, itu harganya kok murah? Karena di negara lain itu, satu, petani itu tidak berpikir apapun. Dia infrastruktur sudah baik, obat-obatannya disiapkan, pupuknya disiapkan oleh negara. Setelah itu produksinya dibeli. Produksinya dibeli, disimpan di gudang milik negara. Sisa dari gudang itu karena terlalu penuh, maka dikirimlah ke negara kita. Nah, jadi ke depan insya Allah nanti di era Pak Prabowo mudah-mudahan bisa terwujud. Kalau ingin harga gabah standar, maka produksi gabah rakyat harus dibeli oleh pemerintah. Kemudian oleh pemerintah bisa dijual sesuai dengan standar, tidak boleh lagi meningkat. Tetapi petani tidak boleh dirugikan. Caranya membeli gabah ke petani harus dengan standar harga yang cukup. Kalau kita mau jujur, saya ini petani loh. Per hektar sawah itu membutuhkan biaya untuk proses produksinya 20 ton. Kalau 1 hektar menghasilkan 4 ton gabah kali 500.000, maka menghasilkan 20 juta. Jadi petani itu antara uang yang dikeluarkan dengan uang yang didapat dari gabah itu plus. Nah pertanyaannya adalah kenapa kok petani masih bertani? Karena mereka sudah menjadi panggilan jiwa. Jadi dia itu ngambilnya keberkahan, nggak ada urusan dengan harga gabah, mau berapapun, dia selalu menerima. Gak ada